Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan tidak anak. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun, tidak dalam diri. Dan dibawa ke orang lain, tidak dalam lain yang diberikan kepada manusia yang boleh jika diselamatkan. Haleluya. Dan kita juga mengatakan dengan jelas bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya pada Yesus dan taat, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan dengan hati percaya atau digunakan dengan mulut mengaku kalau selamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap. Dan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita, sehingga semangat pagi, semangat mengerjakan tugas-tugas kita, semangat dari Tuhan akan terus menyertai kita dalam rangka menghadirkan kerajaan Tuhan dan Allah itu sendiri di tengah-tengah di mana kita bekerja atau berusaha. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karena Tuhan menyertai kita sampai pada kesulitan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan pada masa-masa sesulit apapun dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah bertahan, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan yang datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak akan dicobai oleh siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dituai, ia akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi ini adalah tema kita adalah kekuatan pada masa pencobaan. Pencobaan itu dialami oleh orang-orang percaya untuk mendatangkan kekuatan iman. Tapi pencobaan itu biasanya adalah kalau ujian seperti yang dialami oleh Yesus, yang dialami oleh Ayub, maka walaupun ada banyak rintangan, dan pada akhirnya dia menang. Dan dari pencobaan juga kita harus punya kekuatan untuk mengalahkan pencobaan itu. Jangankan kita, Yesus saja yang begitu luar biasa, yang adalah Tuhan adalah manusia 100%, Tuhan 100%, dan itu tidak dapat dimasuk akal oleh orang-orang di luar sana. Tapi bagi kita yang percaya kepada itu sesuatu yang sangat luar biasa, mantap. Nah, jadi kalau Yesus saja dicobai, siapa kita? Bahkan setan katakan dia mencari waktu yang terbaik untuk mencoba Yesus. Jadi siapa kita? Jadi kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi pencobaan. Jadi kalau kita mau menghadapi pencobaan kita, jangan hadapi dengan kekuatan kita. Hadapi, yang pertama, hadapi dengan kekuatan Tuhan.
Kuasa sudah diberikan kepada kita, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, kemampuannya sudah diberikan kepada kita. Tetapi mengapa ada banyak orang yang sudah mencoba? Orang berkata sudah cobain seks misalnya, biarlah kehendak Allah menjadi yang benar saja. Ayo, Yusuf cobain. Yang lari oleh istri Potifar yang cantik, Bahenol dan lain sebagainya. Walaupun tidak ada orang, tapi lebih baik dia melarikan diri daripada harus berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kita mengatakan dalam Korintus orang yang jatuh dalam perselingkuhan yang tidak halal itu ya berdosa terhadap tubuh sendiri, berdosa terhadap Tuhan, berdosa terhadap tubuh, telah mencemari. Nah, jadi hadapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi dengan kekuatan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, yang kedua dikatakan, jangan mengatakan bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Kalau engkau mengatakan pencobaan itu datang dari Tuhan, engkau akan katakan begitu. Nah, untuk coba ini, percobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan, tapi dari setan. Kenapa? Tujuan setan adalah menjatuhkan engkau. Satu contoh Yesus yang dikatakan, kalau engkau Tuhan, jadikan batu ini menjadi roti. Kalau engkau Tuhan, jatuhkan dirimu dari golongan baik Allah ini. Karena malaikat Allah, dia tahu firman Allah, setan tahu firman Allah. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh dunia. Padahal seluruh dunia ini milik Tuhan, milik Bapaknya. Tapi setan dengan menghancurkan Adam pada waktu itu, Hawa telah mengambil otoritas bumi yang tadinya dikelola oleh Adam dan Hawa, diambil alih oleh setan. Dan kemudian dengan turunnya Yesus dalam dunia orang mati, kembali diambil otoritas. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan katakan pencobaan itu. Kalau kau datang mengatakan dan itu pasrah aja lah. Pencobaan itu datang dari setan, bukan dari Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak tinggal dalam Tuhan, kekuatan yang supranatural itu tidak akan pernah terus menerus datang. Itu sebabnya pagi-pagi sekali kita berubah. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita sayang Tuhan, sayang diri kita. Ya, Yesus saja bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya. Siapa kita? Tapi ada banyak orang doa pagi sangat sulit bagi mereka. Padahal doa pagi itu sangat bergairah, sangat excited. Dan lakukan. Kadang-kala kita berdoa di tengah malam, berdoa semalam-malaman, berdoa dan berpuasa, yang sekarang ini. Apakah itu semua akan menjadi ini? Apa yang kita lakukan tidak akan pernah. Jadi kalau kita ada kalau kita tidak mengatakan bahwa pencobaan bukan dari setan, maka kita akan terlepas dari kita sendiri. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Berdoa itu penting untuk kita terus memperoleh kekuatan. Kalau doa puasa, kalau itu sudah menjadi dosa yang sangat mengikat, dulu doa puasa.
Jadi situ Anda menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, membuka diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan, membuka belum kealiman dan memberikan hati kepada Tuhan. Dan ketika engkau melakukan itu, maka kekuatan yang dari Tuhan itu akan kau dapatkan dalam masa-masa pencobaan itu. Dan engkau tidak akan tergelincir, tidak akan kalah. Dan sebabnya setan sudah bilang, Tuhan sudah bilang, kalau engkau menjadi milik Tuhan, setan tidak bisa jamah engkau. Tapi bukan berarti tidak bisa digoda, bukan berarti tidak bisa dicobai, bukan berarti nggak bisa jatuh. Jatuh sih. Tapi hanya jatuh, bukan hidup dalam dosa. Berbeda antara jatuh dan hidup dalam dosa. Orang yang jatuh itu mungkin karena tergelincir, karena silap, dan karena sombong, dan biasanya jatuh. Tapi dia bisa bangun. Karena Allah tidak katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tidak akan dibiarkan terbaik. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Tapi dalam rangka menolong orang benar itu untuk tetap tegak berdiri, untuk tetap tegak dalam kebenaran. Dan kita perlu kekuatan Tuhan. Kita bukan malaikat, kita bukan manusia super, bukan Superman juga, bukan Superboy juga, ya, bukan super iman juga. Tapi kita adalah manusia terdiri dari yang kadang-kala pada saat tertentu kita juga bisa mengalami kelemahan. Tapi Tuhan senantiasa akan terus menolong kita. Dan setan mencoba untuk menjadikan kita, tapi Tuhan selalu akan menopang kita untuk terus berdiri di dalam kekuatannya. Walaupun kita apa, segala perkara dapat bertahan dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, biarlah kami Tuhan punya kekuatan pada masa pencobaan, karena kami melihat ada banyak orang pasrah dengan pencobaan mereka tidak akan perjuangan kekuatan Tuhan mereka sudah. Tuhan Bapak di surga, kami tidak mau terbiasa, tapi kami mau menang oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus, kalau engkau mau sakit apapun sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan. Mari berdoa, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan datang kepada mereka, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakitnya mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biru Yesus, oleh kuasanya, oleh firman-Nya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan menyembuhkan mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, kita selalu ada jalan keluar. Karena kegelisahan yang sangat biasa bersama bukan di hadapan Tuhan. Tuhan ada berkuasa. Pada akhir Tuhan berterangkan. Mereka hanya tinggal memuji Tuhan dan bersyukur di diri Tuhan, dan kemudian kemenangan ada di Tuhan. Yosafat dalam menghadapi orang-orang Filistin, orang-orang Amon, dan orang-orang Moab. Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa Tuhan akan terus menyertai untuk memberikan pertolongan kepada. Mari kita berdoa, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepada bukan tangan. Kalau Yosafat mendorong dengan segala situasi yang sulit itu, engkau juga mampu menolong mereka dalam situasi apapun yang dibutuhkan mereka. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia akan menyertai engkau dan memberikan solusi bagi dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Kiranya di pagi hari ini kita tetap menjalankan aktivitas kita dalam kekuatan Tuhan. Dan biarlah kita terus dapat menjadi terang, dapat menjadi garam, memberikan terang, memberikan arah, dan garam menjadi rasa yang baik kita kenal oleh orang Tuhan. Ya, sadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.